Pangeran Dangdut. Abimanyu Ngesti dilahirkan di kota Ukir, Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 30 Oktober 1978. Semenjak masih belia, ia sudah pandai menghibur orang banyak. Usia mudanya banyak dilewatkan di panggung-panggung di kota-kota di Jawa Tengah, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Lewat lagu yang ku nyanyikan, lewat musik yang ku mainkan. Setelah aku besar nanti akan jadi si raja dangdut. Pada tahun 1990, ia mulai menggebrak dunia musik Indonesia dengan lagu yang khusus diciptakan untuk menggambarkan si kecil cabai rawit ini. Aku ini calon si raja dangdut, lebih terkenal dari si Maradona. Suaraku terdengar di mana-mana, dari kota sampai ke pelosok desa. Suara kanak-kanaknya yang masih beling dengan lantang melantunkan nada demi nada, baris demi baris lagu Pangeran Dangdut yang ternyata mengangkat namanya di Belantika Musik Dangdut dengan meraih HDX Award. Waktu itu umurnya baru 13 tahun. Hanya 9 tahun ia menyanyi, tapi cukup banyak sukses yang diraihnya. Konon pada usia 5 tahun, ia sudah bisa menciptakan lagu. Jika memerangi
Berikutnya, ia masuk nominasi BASF Award 1992. Tetapi bukan hanya lagu-lagu dangdut, pop dan slow rock, bahkan rap dibawakannya dengan meyakinkan. Walaupun memang melalui dangdutlah ia mulai mengokohkan namanya, seperti yang setiap kali dengan bangga dikumandangkannya. Dalam perjalananku menggapai cita-cita berkarir sebagai penyanyi rock. Rintangan dan cobaan menerpa silih berganti. Terus maju terjang atas sumbang dan sini. Sudah barang tentu cita-citanya melambung tinggi, melebihi apa yang sudah dicapainya, bahkan melampaui batas cakrawala Nusantara. Rupanya ia menyimpan suatu impian bahwa pada satu saat kelak ia akan dapat menggenggam dunia. Jangan menyatakan genggamlah dunia, walau cerita percuma. Bawa kedamaian di persada cinta. Kecil, pada saat anak-anak sebayanya masih asyik bermain dan tergantung pada orang tua, Abim sudah mempunyai penghasilan yang amat memadai. Bayangkanlah berapa besar penghasilannya kalau begitu sering ia naik panggung. Banyak orang bilang aku anak yang pintar, karena memang aku rajin belajar. 89 nilai dalam raportku, selalu juara di dalam kelasku. 10 album sudah pula diselesaikannya dan disambut baik masyarakat. Tak heran kalau dalam usia yang amat belia sekalipun, ia sudah memahami nilai-nilai yang pada zaman kini dianut banyak orang. Dengarlah betapa dengan keluguan seorang anak ia menggambarkannya. Lagi-lagi uang, cari-cari uang, pikir-pikir uang, saya ada sini uang, jangan uang. Dalam pembuatan video klip untuk mempromosikan album Abim yang berjudul Dahsyat, Akurama Records memunculkan seorang gadis model sebagai pendamping Abim. Selangit ay! Goyang-goyang siapa dia, cantik manis luar biasa. Tiada berkedip aku melihat
saja apa kata orang. Dia tak peduli, acuh cuek saja. Masa muda lagi asik-asiknya mengumbar selera. Pandang bertemu pandang, hati pun rasa bergoncang, cinta pun lalu berkembang. Akal-akalan kini banyak dijalankan, akal-akalan untuk mencapai tujuan hamba. Tak pelak lagi, cinta lokasi yang konon kabarnya sering bersemi di antara para artis semasa syuting juga menghinggapi kedua remaja itu. Agaknya orang tua si gadis cukup memaklumi gejolak hati kedua anak muda itu dan tidak menghalangi Abim mendekati putrinya. Namun keduanya harus berpisah karena masing-masing tinggal di kota yang berlainan. Coba ceritakan padaku bagaimana caranya bila burung calma kembali ke sarangnya. Begitu pula kepadaku bagaimana caranya bila cintaku ini dapat kembali. Abim pun kembali ke kota Kudus, Jawa Tengah untuk kembali melepas rindu di pangkuan ibunya dan kedua adiknya yang selama beberapa hari ini ditinggalkannya. Tetapi wajah manis si gadis model, senyum dan tutur katanya yang menawan senantiasa mengharu biru pikirannya. Sonia, hanyalah diriku yang selalu menyintaimu. Kalau aku tak datang menemui kamu, biar orang lain menganggap aku gila, tetapi sungguh mati ini karena cinta. Syuting untuk video klip album dahsyat itu mengambil lokasi di Karanghau, Pelabuhan Ratu. Seperti yang kemudian kita saksikan di layar kaca, hasil syutingnya benar-benar dahsyat karena Abim habis-habisan mengerahkan kemampuannya berakting. Tanpa takut, ia berdiri dengan gagah di atas karang yang terjal, dihempas gelombang pasang, diguyur hujan yang deras. Aku ini si banda dangdut, punya segrup dan lagu dangdut. Tugasku menghibur semua orang yang sedih. Mintalah padaku sebuah lagu kesayanganmu. Dangdut tua muda bolehlah ikut. Dangdut gembiralah jangan cemberut. Yang dangdut mencegah perut jadi gendut. Juga dangdut janganlah sampai teman tersipu. Dang 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 dang.
kelihatan Abim beraksi menyanyikan lagunya tanpa menghiraukan bahaya yang mengancamnya. Bukan rahasia lagi betapa ganas alun gelombang laut selatan yang dengan sekali sapuan dapat menggulung korban sehingga hilang lenyap dalam sekejap di telan lautan. Setelah pengambilan gambar selesai dilaksanakan, ketika ditanya kenapa ia begitu nekat, Abim mengaku tidak sadar karena begitu tenggelam dalam penghayatan lagunya. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Sementara itu, di studio Akurama Records di Jakarta, ayahnya, Wiwin Ngesti, sibuk mempersiapkan musik dasar bagi album Abim berikutnya. Abim dihubungi di Kudus dan dipesan untuk datang ke Jakarta, sekaligus menghadiri pesta pernikahan seorang kerabatnya. Beberapa hari selepas syuting untuk album dahsyat itu, Tika, si gadis model, dengan penuh pengharapan menantikan dering telepon dari Abim. Keberangkatannya ke Jakarta, Abim duduk mengetik gitarnya dan menendangkan lagu berjudul Sanggupkah dari album Andi Liani, penyanyi muda yang belum lama berselang telah berpulang ke rahmatullah. Satu idola, satu idola. Abim datang kembali ke Jakarta dan singgah di kantor Akurama Records untuk menanyakan nomor telepon saudara pujaannya. Apa yang kemudian mereka bicarakan melalui telepon dan bagaimana kelanjutan cinta yang baru bertunas itu adalah rahasia mereka berdua. Jodoh, rezeki, ajalan adalah kuasa Allah semata. Tiada sesuatu pun dapat mengubahnya. Kapan lagi kita happy kalau tidak di dunia ini? Ada lagi pertanda lain.
Seorang saudara Abim, Benny, yang biasa mendampingi Abim ke Jakarta, tiba-tiba memutuskan untuk tidak ikut serta. Tentu saja Abim kecewa. Kalau Mas Benny tidak ikut dan semuanya tidur, sedangkan saya menyetir sendirian, sama saja dengan bawa ambulans, katanya. Kata-kata Abim itu ternyata ucapan terakhir yang mengandung firasat. Barangkali tanpa sadar ia mengucapkannya, tapi ternyata menjadi realita. Ketika bencana itu datang, tiada lagi yang dibanggakan, hanya tangisan yang memilukan. Banyak yang menunggu kedatangan Abim waktu itu. Tidak, sedianya mereka akan bertemu di suatu tempat pada pukul 10 pagi sesampai Abim di Jakarta. Ayah Abim pun dengan harap-harap cemas menunggu kedatangan anak istrinya semalaman. Tapi yang ditunggu tak kunjung datang. Tetapi yang dinanti-nanti malah berita duka yang diterima. Ayah, datanglah kau malam ini, untuk sekejap saja, untuk bercerita. Seperti halilintar yang menggelegar di tengah hari, datanglah berita tentang tewasnya seorang penyanyi muda berbakat dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Tiba-tiba terenggut oleh getaran gempa yang menggoncang bumi tempatnya tumbuh. Gempa melanda, gempa dunia. Memang dengan ambulans ia dilarikan ke rumah sakit Bayangkara dalam keadaan luka parah. Itu cobaan yang Tuhan berikan dan mungkin ujian. Semoga itu bukanlah hukuman. Tentulah tanpa sadar ia memilih lagu yang dinyanyikan rekannya Andi Liani yang telah mendahulunya itu. Siapa nyala, Abim kemudian menyusulnya dengan sebab yang sama, yaitu tabrakan maut di jalan raya. Tidakkah kau sadari bahwa Allah Maha Kuasa? Siapapun tak kuasa seperti pohon yang baru bertunas, yang mulai berkembang subur di bawah siraman sinar matahari. Rasanya tak percaya, Abim Ngesti yang belum genap berusia 17 tahun dikabarkan telah tiada karena mengalami kecelakaan di Karawang. Abim Ngesti
ternyata telah pergi dan takkan pernah kembali. Kasih ibunda panjangnya terbalaskan sampai kiamat. Bersama ibunya, Yuni Isniwati, Abim menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan dunia yang fana ini, menuju gerbang alam barzakh. Demikian pula adiknya Syafti, Taman, dan seorang sepupunya. 5 dari 8 orang penumpang kendaraan yang naas itu. Yang selamat hanyalah adiknya Maharani, serta istri dan anak pamannya. Dalam pelukan ibunda, ia datang ke dunia, dan bersama ibunda pula, ia meninggalkannya. Abim Nesti harus melepas nyawa dan cita-citanya dalam usia muda. Belum sempat ia menggenggam dunia, belum pula dirasakannya manisnya cinta belia. Kini ia telah tiada. Hanya pusara menjadi tanda kehadirannya di dunia, dan lagu-lagunya sebagai bukti jejak langkahnya di jalur musik Indonesia. Sungguh pendek jangka waktunya, tapi cukup bergaung gema suaranya. Semoga tenanglah yakin di hadirat Allah yang Maha Rahman